Tapi memang persoalan kita ada sisi hulunya, Bung Repli. Sistem partai politik kita. Ini problem besar nih di Indonesia ini, sistem partai kita ini memang sungguh mengerikan seperti itu loh. Karena diputuskan pada waktu 7 sampai 8 Agustus November 45 namanya Masumi saja. Tidak sebutannya. Memang dari sebutan kalau ada majelis Syuro Muslimin Indonesia itu kan yang ada ormas yang seperti itu. Ya kayak Nasdem. Ormasnya Nasional Demokrat tapi partainya Nasdem. Nah, ini perkara yang ngeri-ngeri sedap dan juga bagi kelangsungan Republik juga ya kan. Kita tahu bahwa PAN masuk dalam koalisi pemerintahan. 7 lah sekarang ini menjadi. Sekarang 7 kan? Kalau 7 komposisinya udah dominan sekali. Makanya PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKB, PAN dan P3. Yang di luar berarti PKS dan Demokrat. Nah, mereka ini menguasai sekarang ini lebih dari 82% di DPR. Di DPR 82%. Jumlahnya itu 641. 500 ya? Enggak, sorry bukan 641. 575 kalau di MPR. 575 dikurang 104. Ya, dikurang anggota DPD. Oh sorry, 461. 461, betul. 461 ya. Iya. Nah, dia kalau di DPR sudah mayoritas. Iya, 82%. Jadi apapun keinginan jalan itu. Jalan. Tapi bukan itu yang membuat saya merasa perlu bertanya kepada partai-partai baru. Dengan komposisi yang 82% ini, maka partai yang tersisa itu tidak akan bisa lagi mencalonkan presiden kalau mereka mau berkoalisi. Karena masih syaratnya presidensial threshold. Iya, 20%. Iya. Kan? Dan partai baru juga tidak bisa. Tidak bisa, makanya saya nggak mau hitung Mas Umi kan? Iya, jadi kita sudah mengalami diskriminatif sejak awal. Ya, Nah, gitu. Yang jadi masalah adalah ketika misalnya kalau mereka mau bermufakat calon di antara mereka saja, selesai. Maka kan tidak ada pilpres yang genuine. Ya selesai. Apa yang mau dilakukan oleh partai-partai seperti Mas Umi? Yang pertama tentunya ada jangan teori, tapi gerakan apa yang mau? Gerakan harus dilandasi dengan teori. Ya kan, supaya ada argumentasi. Maksudnya jangan teori melulu, nanti tiba-tiba kita tunggu apa Mas Umi ini gerakannya. Nggak ada, baru teori. Silakan. Yang pertama tentunya kan ini adalah partai-partai baru, ya kan, partai baru atau partai lama yang tidak ada di parlemen, dia kan kehilangan hak yang sama kan. Padahal pemilu itu memberikan hak yang sama karena waktunya bersamaan, seperti itu. Dan oleh karenanya, bahkan partai yang ada di parlemen seperti PKS dan tidak memenuhi syarat akan bisa tidak punya kehilangan hak juga untuk mencalonkan. Kan, karena tidak memenuhi haknya sih tidak hilang, tapi nggak diajak. Ya kan? Ya karena walaupun dia itu tidak memenuhi syarat. Iya, artinya dia tidak diajak oleh partai yang 7 itu misalnya. Nah, apa yang mau dilakukan? Yang pertama adalah kita mendorong betul untuk kita akan mengajukan perlawanan. Tentu perlawanannya kan melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Itu kan instrumen satu-satunya. Walaupun pasal ini sudah berulang kali ya kan dilakukan uji judicial review. Terakhir saya. Ya kan. Dan ditolak legal standing-nya. Ya, karena tidak punya legal standing dia kan. Ya, tapi dulu diterima legal standing-nya. Tiba-tiba sekarang kok ditolak. Kok beda ya? Beda gitu. Atau karena mau mencalonkan presiden kali? Ya nggak tahu. Yang jelas kok ini barang beda perlakuannya kan? Iya. Termasuk Bang Rijal Ramli dong? Iya, saya kan lawyernya kan. Kuasa hukumnya. Ya. Kita akan betul-betul gugat ini kepada MK bahwa tidak boleh dilakukan syarat. Oleh karena partai politik peserta pemilu dia berhak untuk mencalonkan presiden. Baik dia sendiri maupun dia gabungan. Sepanjang dia menjadi peserta pemilu.
Dan tidak ada thresholdnya. Ya tidak ada. Dari mana ukurannya threshold? Itu kan threshold belum terjadi. Itu kan memakai threshold lama. Ya. Kan pemilu 2024 ini asumsinya. Ya. Kan belum ada sesungguhnya hasil 2024 itu. Oke. Kecuali pemilihan presidennya setelah pemilihan legislatif. Oke. Kan ini kan bersamaan. Ya. Jadi sulit diterima akal sehat nalar hukum kita bahwa mengandung namanya threshold itu seperti itu. Ya tapi itu kan Tiket sudah itu kan sudah disampaikan ke MK. ya sudah, itulah menjadi persoalan. Rocky Gerung CS Ya. dulu, yang banyak kawan-kawan aktivis lah, iya, Effendi macam-macam. Ghazali, Iya, dan Effendi sebagainya. Ghazali, Effendi Ghazali terutama. Ya. Tapi kita kan tidak boleh menyerah. Oke. Tidak boleh menyerah. Kita terus seperti ini. Mudah-mudahan ya karena dukungan juga kita minta dukungan civil society Ya. seperti itu untuk ya kan menyatakan bahwa ini pasal ini inkonstitusional. Karena dukungan civil society Jadi ini kalau penting. seperti itu maka apa yang dibangun kalau kita mau menggunakan istilah 7 ya. Ya. Kalau ada yang mengatakan oligarki partai, Ya. sebagian menyatakan oligarki. Kalau ini boleh bahwa ini Tapi tolong ini jangan sampai melampaui begini. Tetap di sini. oligarki partai itu Ya. bisa dilawan. Oke. Berarti kalau partai saya ikut Iya. pemilu dan berhak mencalonkan, kenapa saya cari calon-calon? Bisa aja saya calonkan Bang Repli, ngapain calon-calon yang sama? Oke. Itu loh. Seperti itu. Ya. Pertanyaannya begini. Itu yang pertama, itu yang harus kita lakukan, Oke. jalurnya. Ya. Kan tidak ada jalur yang lain. Oke. Jalur satu-satunya adalah itulah kita mengulang lagi dan kita merasa punya legal standing Oke. karena hak kita untuk mencalonkan menjadi hilang. Oke. Seperti itu. Sebenarnya kan hak seluruh rakyat untuk bisa karena dia Iya. punya legal standing, rakyat Iya. Indonesia punya legal standing. Dan anehnya kemarin tuh tiba-tiba mengatakan tidak punya legal standing. Saya sampai pusing kepala saya karena Dan saya dengar lagi, Iya. saya lagi mendorong juga agar DPD pun diberikan hak juga. Oke. Oh iya kan sama loh. DPD itu suaranya lebih besar loh dari partai saya lama. ya, oke. Partai saya lama kan 17 kursi, DPD 134. Oke. Iya kan? Partai lama itu 19 kursi. 19. Iya. Ya. DPD 100 sekian kan? 136. 36. Oke. Seperti itu. Ya, tapi DPD itu calon perseorangan maksudnya. Iya, maksudnya DPD calon perseorangan. Iya, Malah harus tidak. dibuka dong. Iya. Kan kalau kita lihat DPD dalam unsur pemilihan dulu juga ya, pemilihan melalui MPR, kan anggap saja DPD itu adalah perwakilan daerah dulu, Oke. utusan daerah. Oke. Utusan daerah kan berhak juga untuk dia dicalonkan dan mencalonkan. Oke. Jadi ada sejarah hukumnya itu pun ada seperti itu. Tergantung bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan sesungguhnya. Nah kalau tidak berarti Mahkamah Konstitusi terus-menerus menciptakan bisa-bisa ya ketegangan sosialnya akan terjadi lagi. Atau calonnya itu-itu saja berputar. Oke. Seperti itu. Ya, tapi yang jadi masalah adalah sejauh mana Partai Masyumi sudah membicarakan ini dengan partai-partai lain sebagai wujud atau Kita sudah kepedulian. coba komunikasi ya. Ya. Tentunya dengan partai-partai, terutama partai-partai baru ya kan. Ya. Bahwa dengan kawan-kawan partai umat seperti itu ya. Itu kan termasuk dengan PBB lagi. Oke. Kan PBB lagi kita mencoba lagi seperti itu. Oke. Dan kita akan dorong juga. Bukannya Bung Yani dari PBB sebelumnya? Oh, P3 saya. P3, lalu sempat lompat sedikit. Bukan lompat, diminta bantuan Oh, untuk menjadi beramal untuk dijadikan caleg PBB. Walaupun akhirnya ya nggak selesai juga saya calegnya. Oke. Kan rame-rame dulu kan dengar juga tuh. Ya. Caleg yang mundur rame-rame ya kan. Malah Novel Baswedan mengatakan haram. Oh, ya. Pilih saya. Waduh, luar Ya. biasa. Ya, oke. Jadi komunikasi, tapi dengan partai seperti Demokrat, Belum. PKS belum ya. Komunikasi. Oke. Belum komunikasi dan berharap saya juga PKS sebenarnya bisa juga mengajukan walaupun katanya bahwa PKS tidak bisa mengajukan karena ikut terlibat kan. Ya. Selalu ada argumentasinya itu bahwa partai yang ikut terlibat mengesahkan ya kan tidak boleh menguji. Ya. Tapi Padahal kan seharusnya PKS itu kan bisa juga dia menolak kan karena dia menolak berhak dong untuk mengajukan seperti itu. ya paling tidak buat presiden lah. Iya. Kan masuk Partai Masyumi dengan PKS, walaupun legal standing PKS ditolak kan Masyumi terus misalnya Ya. kan. Ya saya khawatir nanti MK malah bikin masalah. Wah kan belum tentu Masyumi ikut pemilu. Bisa kan? seperti itu. Jadi, belum terbukti, belum ada ya kan? Ya tapi masalahnya adalah artinya itu sudah terlambat kalau ditentukan dulu menjadi peserta pemilu.
Ya mudah-mudahan MK nggak sepicik itu cara mikirnya kan. Tapi menurut Bung Repli ada ke arah sana. Ya saya khawatirkan saja tiba-tiba MK mengatakan bahwa Suasana kebatinan MK kan banyak kawan mungkin. maka Kan? Masumi ini salah satu loopholes ya. Tapi Masumi pada waktu itu ya, kalau putusan lama kawan sahabat kita ya, Saldi kan termasuk yang dissenting. DO ya. Ya kita jangan bilang sahabat, semuanya itu sahabat kita. Oh, ya, betul. Tetapi yang Satu orang jelas atau dua orang pada waktu itu ya? dua orang Ya. Soehartoyo dengan Saldi Isra, ya Hakim Soehartoyo dan Hakim Saldi Isra. Soehartoyo masih jadi hakim MK sekarang. Masih. Berarti kan tinggal dia harusnya tetap mempertahankan pendapatnya kan? Ya, tetapi Tinggal kita mencari 5 lagi atau 3 lagi, 4 lagi lah paling enggak seperti itu. ya, tapi kan persoalannya kan bukan soal cari mencari. Kalau legal stand-nya saja tidak diterima kan. Kan dulu kan legal standing Persoalan. diterima. Tapi saya terakhir kali the current one-nya nggak diterima karena dianggap yang dirugikan itu adalah partai politik bukan perorangan. Makanya kan saya memprovokasi sekali ini partai yang maju. Ya. Nah begitu Masumi maju nanti MK ngomong kan Masumi belum jadi peserta pemilu. Allahu Akbar ya kan bisa jadi begitu. Bisa. Padahal penetapan peserta pemilu kan baru tahun 2023 nanti. Ya, 2022 akhir. 2022 akhir. Iya. Nah, misalnya 2022 akhir kan. Bayangkan masa kita harus nunggu dulu nanti tiba-tiba menjelang pemilu, wah ini nggak bisa dilaksanakan seperti putusan Effendi Ghazali kan. Ya, harus dilaksanakan 5 tahun yang akan datang. Periode Inden. berikutnya. Ya, putusan inden kayak beli mobil. Allahu Akbar ya. Oke. Mudah-mudahan perjuangan ini bisa berhasil, Bung ya. Ya. Karena terus terang saya pribadi sangat mengkhawatirkan bahwa demokrasi kita ini makin ditenggelamkan oleh oligarki politik dan bisnis. Apa demokrasi kriminal kalau kata Bang Rizal Ramli. Demokrasi kriminal. Ya, di mana-mana kan pilkada juga sudah mengarah ke sana. Ya, udah karena bukan mengarah, udah fakta sebenarnya. Ya karena itu juga kan teman-teman Bang Yani sendiri yang buat dosa karena memilih anggota KPU dan Bawaslu yang Kalau itu kadang-kadang kan bukan KPU Bawaslu, itu kan undang-undang DPR itu yang memutuskan. bukan. Kalau kita bicara tentang pilkada itu kan bicara mengenai pengawasan dan betul. penyelenggaraan kan. Ya. Jadi kalau orang money politik di sana-sana tapi pengawasannya kagak ada, itu sama saja dengan kita yakin semua kepala daerah membayar kepada partai politik, tapi nggak ada yang yang lebih lucu lagi yang didiskualifikasi. Sebenarnya kan money politik itu kan nggak bisa dikuantitatifkan, ya kan? Dia Rp1, Rp2 saja. Tetap money politik. Money politik dan haram hukumnya, ya kan? Ya. Kan kalau seperti itu dia harus seperti itu harusnya kan. Tapi kan dikuantitatifkan semua kan seperti itu. Ya, termasuk MK kan bilang wah, kendati pun tidak mempengaruhi. Ya, sudahlah ya. Kita berharap bahwa demokrasi kita bisa berkembang secara baik, tidak berkembang jadi demokrasi kriminal. Ya. Apalagi hanya pesta di antara 7 parpol itu ya. Ya, tapi memang persoalan kita ada sisi hulunya, Bung Repli. Hulunya apa? Sistem partai politik kita. Ini problem besar nih di Indonesia ini, sistem partai kita ini memang sungguh mengerikan seperti itu loh. Memang ada partai politik. Ya tadi sehingga Karena saya menimbulkan tadi yang Bung Repli kemukakan 7 tadi seperti itu kan itu karena sistem partai kita jelas. Dan 7 itu hanya 7 orang yang menentukan plus presiden ya. Betul seperti itu. Jadi karena tidak ada partai politik di Indonesia, karena kalau partai politik itu institusi demokrasi. Betul. Tapi ini, dan harus tumbuh dari bawah kan. Ya, ini institusi perseorangan ya. Partai A kita terus terang saja kan. Ya. Kalau kan memang kritik sebagai warga negara kan boleh. Bukan kita benci dong. PDIP tergantung Megawati. Betul. Golkar tergantung Erlangga Hartarto, walaupun ada dinamika di dalamnya, tapi ketua umum sangat berpengaruh. Gerindra mutlak Prabowo Subianto. Demokrat SBY. Bukan Nasdem dulu. Nasdem Surya Paloh. Muhaimin PKB Muhaimin, walaupun ada dinamika di dalamnya, tapi biasanya P3 Suarso Monarpa walaupun ada dinamika di dalamnya ya kan. Kemudian Demokrat SBY. PKS agak lumayan. Ya. PKS itu keputusannya bukan majelis suronya. Ya, kolektif kolegial lah. Tidak satu orang kan. Jadi ya begitulah partai di Indonesia. Mas Sumi? Kalau kita jauh prosesnya adalah kolektif kolegial dan proses musyawarah. Tidak institusinya. Jadi musyawarah yang diambil
tentang itu. Jadi musyawarah di antara majelis Syuro. Dan majelis syuro kita itu 45 orang, bukan jadi, satu orang. Jadi 45 orang itu? Iya. Bukan ketua majelis syuronya saja? Bukan kepada ketuanya, kepada lembaga musyawarahnya. Jadi dinisbatkan ke lembaga musyawarah yang 45 orang. 34 dari provinsi, 11 tambahan. Oke, yang penting 45 ya, tahun kalau 45 orang itu masih bisa disogok aja, tutup aja partainya. Oke. Asumsinya seperti itu. Oke. Itu untuk supaya dulu ada ketua partai ini seperti warung katanya. Ya kalau nggak laku kita tutup. Nggak laku terus dia dalam berapa kali pemilu tidak lolos presidensial threshold, tapi masih aja menjadi ketua umum. Kalau terakhir dia sering nyuri di tikungan. Saya tidak sebutkan namanya biar tidak ada pencemaran nama baik ya. Tapi dilapor sulit sekarang kita ya. Cepat sekali dilapor. Ya, tapi intinya kan yang paling penting adalah ini kita mengkritik dalam rangka kebaikan publik kan, pasal 310. Tidak hanya kebaikan publik, untuk memperbaiki negara ini. Iya, artinya untuk kepentingan publik kan. Jadi ada public interest-nya, bukan kita menyerang pribadi, tapi ada. Sebenarnya kalau udah pejabat itu kan tidak ada lagi masalah personal. Iya, memang. Konsekuensi logis dia sebagai pejabat itu sudah tidak ada lagi. Ya, tapi yang kita bicarakan mungkin bukan pejabat ini kan, tapi pejabat partai. Pejabat partai kan. Nah, walaupun kita bilang bahwa pejabat partai pun sebenarnya juga orang yang memang harus punya tanggung jawab lebih kan dalam sosial kita. Oke, last word, Bung Yani, apa yang ingin disampaikan? Ya, kita harap pertama satu, kalau tema saya ini dua, kalau temanya Bung Rapli kan satu lah, presidential threshold kan. Yeah. Kalau saya kan orang partai adalah parliamentary threshold. Menurut saya ini ancaman juga terhadap demokrasi. Kalau mau itu adalah praksi threshold yang harus dibuat. Kita ini satu pemilu tapi dua sistem yang berbeda. Kalau di pusat diberlakukan parliamentary threshold. Di daerah tidak diberlakukan. Dulu diberlakukan tapi putusan MK menghilangkan. Ya, menghilangkan seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya bagaimana mungkin suara yang sudah dikumpulkan hanya kurang. Ini kan parliamentary threshold-nya dinaik-naikkan terus. Kalau semakin tinggi maka semakin banyak yang tersisi. Kemungkinan terus itu akan menjadi partai tunggal atau penunggalan partai. 7 partai aja sudah seperti itu. Dan ini kan kalau negara demokrasi, kalau partai tunggal kan bukan negara demokrasi. Hanya di negara komunis yang ada itu. Negara Indonesia kan negara Pancasila. Tapi itu. Korea Utara mengaku demokratik. The Republic Democratic of Korea. Jadi biasanya kalau negara yang pakai embel-embel demokrasi itu nggak demokrasi biasanya. Kan sebabnya kan partai itu bisa tumbuh dia. Pada sisi tahun sekarang dia tidak punya isu yang bagus menyenangkan rakyat, dia lemah. Tapi pada pemilu yang akan datang dia 5 tahun betul-betul membina, melakukan advokasi, hadir di tengah-tengah masyarakat, itu bisa menjadi jadi partai besar, partai kecil menjadi bisa partai besar, partai besar menjadi partai kecil. Kalau sistemnya adil dan diberikan ruang yang sama seperti itu. Gitu. Bung Yani ya, terima kasih banyak ya bahwa kita sudah punya ada 2 isu besar mengenai Napoleon Bonaparte ya. Ini bukan kaisar, bukan Napoleon Bonaparte di Prancis. Apa namanya belum ya, masalah yang lagi rame sekarang ini. Apa? 3 periode dan amandemen. Tapi nanti percakapan lain lah ya kan? Kan pasti udah punya pandangan. Itu saya udah punya pandangan. Jadi kalau saya namanya amandemen konstitusi itu selalu mendorong asal untuk kebaikan. Nah, kebaikan bagi saya itu adalah ya satu, penguatan sistem pemerintahan presidensil, kedua penguatan sistem parlemen, yang ketiga adalah penguatan otonomi daerah. Nah, pasti tidak masuk 3 periode. 3 periode itu bukan penguatan, tapi itu adalah awal dari malapetaka ya kan. Kalau memperpanjang? Ya, memperpanjang juga saya kira tidak ada alasan ya. Alasan pandemi? Iya, permasalahannya pandemi itu sebuah alasan yang bisa dikesampingkan begini. Kan kita bisa melakukan rekayasa pemilu kan? Jadi misalnya pemilu yang tadinya kampanye luar ruang, kampanyenya virtual. Kayak sekarang sekolah lah ya. Iya. Sekolah. Atau melalui Refli Harun Channel kan bisa berkampanye. Artinya tidak ada alasan untuk menunda pemilu, kecuali kalau ada real attack, misalnya negara kita diserang negara lain, itu real attack. Kalau ini kan pandemi ini kan ibaratnya sesuatu yang bisa kita
kendalikan dalam pengertian kalau itu terkait dengan pemilu. Ini kan bukan real attack, kecuali kalau wabah tiba-tiba kita ketemu orang mati di jalan, ya kan? Serentak seluruh Indonesia ya banyak. Ya itu, ini kan wabah yang ya katakanlah walaupun orang terkena masih bisa isolasi mandiri, diobati dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lah. Kita dorong terus demokratisasi di Republik ini dan bukan mendorong untuk memilih partai tertentu, tapi demokratisasi yang paling penting. Bang Yani, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah overnight ini waktu pengambilan ini karena introduction-nya panjang sekali ya. 1 jam interviewnya, tapi introduction sebelum interview itu 3 jam. Yang penting tetap di channel ini. Bukan cadas. Cadas depannya saja. Oke.